Rek, tahu nggak kenapa maskapai Flyadil dari Arab Saudi memilih Makassar sebagai rute perdana mereka ke Indonesia? Jawabannya bukan sekedar iseng, tapi karena datanya kuat, permintaannya besar, dan pasar umroh Sulawesi Selatan itu luar biasa potensial. Saya Jaanto, dan hari ini kita bahas lengkap strategi Flyadil dan kenapa Makassar dipilih jadi pintu masuk mereka. Rek, siap-siap tak kasih data valid semua? Jadi tonton sampai habis ya, Rek. Flyadil baru buka penerbangan langsung Makassar Jeddah. Ini bukan rute yang sekedar coba-coba ya. Mereka memang membidik pasar umroh Indonesia Timur. Dan Makassar adalah kota dengan permintaan umroh paling stabil dalam beberapa tahun terakhir. Kok bisa begitu? Yuk saya kasih datanya. Imigrasi Makassar melaporkan sepanjang Januari sampai Oktober 2025 ada 63.842 paspor diterbitkan. Dan yang bikin kaget, 29.495 paspor itu khusus untuk umroh. Hampir setengahnya ya, Rek. Angka ini yang benar-benar menunjukkan betapa kuatnya minat masyarakat Sulsel untuk berangkat ke Tanah Suci. Nggak cuma itu, imigrasi juga bilang ada 7 penerbangan langsung per pekan dari Makassar menuju ke Jeddah. Dengan kapasitas pesawat kurang lebih 350 orang, itu berarti lebih dari 2.000 jemaah dari Sulsel bisa berangkat setiap minggu. Dan itu baru yang direct flight, belum yang berangkat transit. Daerah penyumbang jamaah terbesar pun disebut dengan jelas, yakni Bone, Bulukumba, Sinjai. Jadi wajar banget Flyadil ngelirik pasar ini. Sekarang kita masuk ke inti analisisnya. Kenapa Flyadil memilih Makassar? Pertama, permintaan umroh di Sulawesi Selatan luar biasa besar dan stabil. Maskapai itu paling suka rute yang kursinya cepat penuh, dan Makassar memberikan itu. Kedua, Flyadil adalah maskapai berbiaya rendah atau LCC. Model bisnis mereka cocok banget dengan pasar umroh. Ramai, rutin, dan sensitif harga. Kalau mereka bisa kasih harga kompetitif, jemaah pasti pilih. Ketiga, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar itu infrastrukturnya sudah siap. Pesawat widebody keluar masuk nggak masalah. Imigrasi dan CIQ juga beroperasi lancar. Dan yang keempat, Saudi lagi getol ekspansi ke Asia Tenggara. Makassar bisa jadi pintu masuk mereka ke Indonesia Timur. Dari sisi strategi, ini langkah yang sangat masuk akal ya. Kalau rute ini jalan terus, Rek, dampaknya ke Makassar bakal besar. Travel umroh makin hidup, hotel dan UMKM makin ramai. Transportasi lokal ikut merasakan efeknya. Harga tiket umroh kemungkinan turun karena persaingan semakin ketat. Dan posisi Makassar sebagai hub umroh Indonesia Timur makin kuat. Tapi saya mau ngajak kamu mikir ya, Rek. Pertanyaannya adalah, apakah Flyadil bisa mempertahankan peminat sampai 2.000 jemaah per minggu terus-menerus? Apakah maskapai lain bakal ikut masuk merebut pasar? Kalau ada Emirates, Flynas, atau AirAsia ikut bermain, harga tiket bisa makin turun dan pasar makin ramai.
Atau justru Flyadil bakal jadi pemain utama dari Saudi ke kawasan timur Indonesia? Rek, tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Saya penasaran, apa menurutmu? Flyadil bakal sukses besar? Atau malah berat bersaing karena terlalu fokus ke pasar umroh? Pendapatmu penting, karena saya akan baca komentar satu persatu ya. Walaupun potensinya besar, tetap ada risiko yang perlu diperhatikan. Maskapai harus disiplin, jangan sampai delay panjang. Travel umroh lokal harus bisa bersaing, supaya jemaah tetap memilih paket dari Makassar. Kebijakan visa Saudi bisa saja berubah sewaktu-waktu. Itu juga bisa mempengaruhi jumlah keberangkatan. Dan tentu, makin banyak persaingan maskapai, makin ketat juga kondisi bisnisnya. Jadi kesimpulannya, Flyadil memilih Makassar karena data jemaah umroh Sulawesi Selatan ini paling tinggi di Indonesia. Potensinya 2.000 lebih jemaah per minggu. Rutenya sangat menjanjikan. Makassar bisa naik level jadi hub internasional untuk umroh dari Indonesia Timur. Tapi tetap ada risiko operasional dan kompetisi yang harus mereka hadapi. Kalau kamu suka analisis kayak gini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya, biar Canto makin rajin bikin konten bandara dan penerbangan yang informatif buat kamu semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya ya,